Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sebelum saya mempresentasikan, alangkah baiknya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abigail dari Asipal dengan NIM 1A220039 akan mempresentasikan yang berjudul cara mengolah limbah daun nanas menjadi serat daun nanas. Daun nanas. Apa itu daun nanas? Daun nanas pada tanaman nanas berbentuk seperti pita yang sangat panjang, berukuran panjang sekitar 130 sampai 150 cm dan lebar sekitar 3 sampai 5 cm. Permukaan daun bersifat halus dan mengkilat, serta berwarna hijau tua, namun terkadang berwarna merah tua atau coklat kemerahan. Jumlah daunnya tiap batang sekitar 70 sampai 80 helai daun. Potensi limbah daun nanas. Daun nanas merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan dari pertanian nanas, yaitu sekitar 90% dalam satu kali panen. Daun nanas mengandung 4,4 sampai 4,7% lignit dan 69,5 sampai 71,5% selulosa. Daun nanas yang diolah menjadi serat dapat dijadikan sebagai bahan komposit ataupun bahan baku produk kerajinan yang ramah lingkungan. Contoh kerajinan serat daun nanas yaitu tas, dompet, ataupun sepatu. Komposisi kimia daun nanas. Yang pertama, alpha selulosa dengan 69 serat daunnya 69,5 sampai 71,5%. Yang kedua, pentosan 17 sampai 17,8%. Ketiga, lignin 4,4 sampai 4,7%. Keempat, pektin 1 sampai 1,2%. Kelima, lemak dan luak 3 sampai 3,3%. Keenam, abu 0,1 sampai 0,87%. Yang ketujuh, zat lain, yaitu protein, asam organik, dan lain-lain 4,5 sampai 5,3%. Hubungan kandungan kimia. Cara-cara jenis serat agar dapat diolah menjadi produk tekstil diantaranya yaitu memiliki kekuatan cukup, memiliki daya serap terhadap air, serta memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kadar lignit yang tinggi juga berpengaruh terhadap tingkat fleksibilitas. Karena semakin tinggi kadar lignit, maka tinggi fleksibilitasnya semakin rendah. Untuk menambah fleksibilitas, maka dilakukan metode delignifikasi. Apa itu delignifikasi? Delignifikasi adalah suatu proses mengubah struktur kimia biomasa lignoselulosa dengan tujuan mendegradasi lignit secara selektif sehingga mengurangkan ikatan kimianya baik secara ikatan kovalent, ikatan hidrogen maupun ikatan van der Waals dengan komponen kimia lain pada bahan beric selulosa, selulosa dan hemiselulosa dan diusahakan komponen lain tersebut tetap utuh. Proses delignifikasi bisa dilakukan secara panas atau termal, kimia, dan biologis. Dengan demikian, substans selulosa dan hemiselulosa yang tersisa akan lebih mudah diakses oleh enzim pengurai termasuk enzim hidrolisis. Teknologi pembuatan serat daun nanas, yaitu mesin dektorifikator. Mesin dektorifikator merupakan permisah serat dan daging daun nanas yang terdiri dari suatu silinder atau penggiling yang dapat berputar pada porosnya. Proses pengolahan serat daun nanas. Proses penyontiran daun nanas. Penyontiran dilakukan untuk mendapatkan serat daun nanas yang berkualitas, yaitu serat daun yang sudah matang dan panjang. Yang kedua, proses ekstraksi serat. Proses ekstraksi berat daun nanas yang terpilih lalu dimasukkan ke dalam mesin deklikator untuk digiling dengan cara menarik ulur daun nanas ke dalam mesin setiap ujungnya untuk memisahkan daging daun dan serat. Ketiga, proses pembersihan serat daun nanas. Setelah diekstraksi, pasti terdapat sisa daging daun yang menempel sehingga dilakukan pengerokan dan pencucian pada serat dengan menggunakan pisau tumpul atau kape. 4. Proses pengeringan. Serat yang sudah bersih lalu dijemur atau dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari, tergantung cuaca juga. Yang kelima, finishing serat daun nanas.
Serat yang telah kering siap untuk diolah menjadi produk-produk berbahan serat. Yang keenam, hasil dari serat daun nanas. Serat daun nanas bisa digunakan sebagai bahan baku tekstil, kerajinan tangan, dan banyak lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan serat daun nanas. Properties lain dari serat daun nanas adalah penurunan kekuatan serat dalam kondisi basah, seperti terlihat pada tabel. Tenacity dan eloction serat daun nanas pada kondisi kering dan basah, yaitu kondisi seratnya underrate 0,8,14, degumit nikel 6,5. Buatnya 16,6 unrated, 16,2 degumit. Sedangkan untuk breaking eloction dry-nya 2,9 unrated, 3,3 degumit, width-nya 2,7 unrated, dan 2,9 degumit. Sama halnya dengan serat-serat yang berasal dari tumbuhan, penurunan kekuatan serat daun nanas juga terjadi apabila serat tersebut dipendam dalam tanah. Penurunan kekuatan serat berkisar 37,1%. Penurunan kekuatan ini masih lebih baik dibandingkan serat sisal dan jut yang mengalami penurunan dramatis, yaitu 75,9% dan 80%. Hal ini dapat dipahami karena hampir semua serat-serat alam dengan kondisi atau penyimpanan yang kurang baik akan rentan terhadap serangan mikroorganisme, jamur maupun bakteri-bakteri pembusuk lain yang dapat menyerang sel-sel selulosa serat. Kesimpulannya, akhirnya dengan beberapa kelebihan properties yang dimiliki oleh serat daun nanas, di samping pemanfaatan utama untuk industri tekstil, bisa pembuatan kain, vertikal, bin atau tirai penutup jendela, ataupun digunakan sebagai wallpaper, kain pelapis dinding. Serat dari daun nanas juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, misal sebagai bahan baku kertas, dikembangkan sebagai bahan komposit, sebagai reinforced plastik ataupun roofing, sebagai bahan baku pembuat kertas yang cocok untuk tisu, filter rokok, dan pembersih lensa. Kertas dari serat daun nanas memiliki kualitas yang baik dengan permukaan yang halus. Adapun data pustaka atau revisi yang saya gunakan dalam pembuatan poin-poin ini. Terima kasih. Mungkin hanya sampai sini saja presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik yang di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.